aku ikut satu kategori sama Mas Aiman Cahyadi. Tiba-tiba ada tanjakan panjang yang modelnya kom gitu. Mas Aiman jebret, mungkin aku bisa ngikutin setengah kilo pertama, aku bisa ngikutin. Tapi halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channelnya Dani. Ini nih aku mau kasih rahasia penting sekali tutorial yang bakal mengubah gowes kalian. Lebay dikit nih teman-teman. Oke, jadi aku tuh sering dapat komentar, terutama di event di vlog-vlog yang event panjang atau kayak back to career kemarin muterin Lombok kayak gitu tuh, banyak yang komentar, wah Mas Dani sangar, Mas Dani kuat, pakai sepeda aero bisa nanjak. Belum tahu dia karena itu ada rahasianya. Aku bakal jabarin itu semua, tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu. Ini adalah pendapat personal dari aku as a penghobi. Jadi jangan dibandingkan sama atlet karena mereka mungkin ada program yang berbeda yang lebih expert. Jadi ini murni berdasarkan experience-ku. Kalau misal kalian ada tambahan atau sanggahan atau koreksi, langsung aja nanti tulis di kolom komentar, jangan sungkan. Di belakangnya ada sepeda yang biasa aku pakai sehari-hari. Ini adalah trek Madon SLR tahun 2021. Dia sudah nemenin aku tuh kurang lebih sekitar 1 tahun. Sebelum kita lanjut ke tips dan rahasia nomor 1, aku mau jabarin dulu adalah alangkah lebih enak kalau kalian nanti pakai power meter ya. Alasannya apa nanti bakal aku jabarin. Oke, tips dan rahasia yang pertama adalah rasio gear yang tepat. Karena kita ngomongin tanjakan, jadi ya kita harus pakai rasio gear yang sesuai dengan peruntukannya, jangan yang buat flat. Misalnya nih teman-teman, kamu pakai sepeda climbing yang terdebes apapun itu, sepeda dengan bobot di bawah 7 kilo, misalnya ya Trek Emonda, S-Walk Ethos, Cervelo R5 dan sebagainya. Kalau misal kalian pakai buat nanjak ke Dieng dengan rasio gear crank depan 5440, crank atau sprocket belakang 1125, itu ya pasti tetap aja berat. Jadi buat aku, kalau kita ikut event tour de atau kita nanjak jauh atau memang kota kita ada di tanjakan, ya pilihlah gigi, sprocket, crank yang cocok. Seperti di trek Madon yang aku punya ini, aku pakai chainring depan itu 5236, aku pakai Shimano Ultegra 12 speed ya. Sedangkan sprocketnya sendiri aku pakai 1130 untuk harian. Untuk event-event yang elevasinya nggak terlalu brutal, aku juga pakai 1130. Tetapi untuk event-event yang sadis-sadis, yang ngeri-ngeri, elevation hunter misalnya, aku pakai 1134. Nah ini rasio gear, misalnya chainring depan 36, sprocket belakang 34, itu udah menurutku udah enak banget. Kalau semisal kalian kurang kuat atau pengen lebih enak lagi, bisa pakai 5234 dan belakang 1134. Nah itu bakalan enak banget nih teman-teman. Yang kedua adalah ketahui batas kakimu. Nah ini memang idealnya kita pakai yang namanya power meter supaya ngerti ya, tapi enggak pun juga nggak apa-apa. Intinya gini, kalau aku nanjak ke suatu segmen yang belum pernah atau ikut event yang aku belum pernah tahu tanjakannya, aku tuh bakal cenderung nyantai teman-teman. Jadi sekitar 70-80% dari FTP. Misalnya FTP ku 200 misalnya ya, aku tuh kalau nanjak paling mentok 170 semacam itu. Kalau semisal tanjakannya lebih landai lagi, bisa pakai bener-bener 70%, sekitar 140-150. Ini kita ngomongin tour de yang panjang ya. Nah, tetapi di kasus kemiringan tertentu, misalnya gradien yang tiba-tiba 20%, itu memang kita harus becek dikit. Kita harus tambahin powernya supaya dia bisa naik. Karena kalau kita tetap stay di power sekitar 70% dari FTP, itu nggak bakal kuat teman-teman. Nah kalau kalian nggak ada power meter, kalian bisa pakai indikator feeling atau heart rate juga bisa. Jadi kalau heart rate maksimalmu berapa, misalnya katakan 180 ya, heart rate maksimal itu heart rate yang pernah kamu sentuh dalam bersepeda. Misalnya kalau aku sepeda itu aku pernah menyentuh maksimal 195. Jadi kalau semisal 195 berarti sekitar 70-80% nya teman-teman. Jadi nanjak di heart rate sekitar 150-160 aja. Nah itu biasanya itu cenderung aman teman-teman.
Yang ketiga, kayuhlah dengan stabil, dengan cadence nyaman. Nah ini, cadence itu tiap orang beda-beda kenyamanannya. Kalau misal nanjak yang panjang, itu kalau bisa sekitar 50 sampai 80. Jangan lebih dari 80 karena kita muter ngicik banget, itu bakalan terasa berat. Kalau misalnya tanjakannya ekstrim, di atas 15%, nah itu setitahnya aja. Jadi bisa cadence 40, bisa cadence 45, 50, seperti itu. Terus berikutnya adalah pelajari teknik pedaling yang baik. Jadi sumbu putar pada kayuan sepeda itu idealnya seperti ini teman-teman, bulat, bukan yang kayak kacang. Itu teorinya ya, tapi memang prakteknya susah. Itulah kenapa kita idealnya itu pakai sepatu klit. Jadi kita didorong, ada narik, karena ini klitnya kan narik ini. Sebaliknya kalau kita cuman pakai sepatu biasa, pedal biasa, atau kita masih newbie awalan ya, dia itu cenderung cuman dorong doang, jadi nggak ada nariknya. Nah itu lama-kelamaan otot yang bekerja itu benar-benar otot paha luar doang, dan lebih cepat capek, lebih boros power, ya intinya nanti bakalan lebih cepat kram, resiko kram itu lebih besar teman-teman. Berikutnya adalah wheel set. Ini tips ketiga atau 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, yang keempat adalah wheel set. Gini, kalau kalian memang cuman punya satu sepeda dan itu peruntukannya buat semua event, nah carilah wheel set yang sewajarnya aja, yang all round aja. Misalnya wheel set dengan ukuran lebar rim tuh 40, 45, itu tuh relatif enak. Dia dibuat datar masih enak, rollingannya masih enak, buat nanjak juga masih enak. Mentok-mentoknya tuh kayak aku pakai 50, dan dari dulu aku selalu pakai kisaran 50-an. Dia tuh buat nahan angin, buat flat itu masih enak dapat. Buat nanjak dia masih relatif enak lah ya, walaupun memang kalau semisal lebih tipis lagi lebih enak ya. Ini bukan cuman sekedar bobot ya teman-teman. Memang kalau kita bobot rim yang lebih tipis itu pasti lebih ringan. Tapi lebih dari itu, ini masalah angin juga. Ketika kita nanjak dengan rim yang lebar, rim yang lebar, ketika kena angin dari samping, dari depan, itu bakal menghambat teman-teman. Jadi memang kalau nanjak lebih tipis lebih enak. Balik lagi, kalau kita cuma punya satu sepeda, aku rekomen kalian pilih wheel set kisaran 40, 45 atau maksimal 50 mm buat harian teman-teman. Berikutnya yang kelima, kalau memang kita event nanjak yang tour de mau seenteng apapun sepedanya, tapi kalau bobotmu itu berat, ya percuma. Jadi gini, tipsnya kalau aku usahakan, kita kan mau ikut event atau mau ikut tour dari komunitas itu kan udah di planning jauh-jauh hari. Sebulan sebelum event itu kita sedikit jaga makan, kurangi karbo, gula, santan-santan, gorengan. Karena ketika nanjak itu selisih 2 kg bobot itu amat sangat ngefek teman-teman, percayalah. Jadi misalnya nih bulan depan kita mau ikut Tour de Ambarukmo, itu kan lumayan ya, sekitar 150 km dengan elevasi 1500 sampai 2000. Nah mulai dari sekarang aku mulai jaga makan dan pola latihan ditambah. Misalnya sekarang aku berat 70, nah nanti ketika Tour de Ambarukmo, ketika hari race atau event, kalau aku bisa nyentuh bobot 68 atau 67, wah itu tuh enak banget. Ketika nanjak tuh rasanya bakal lebih ringan teman-teman. Jadi ya itu, kalau kita memang fokus mau event tertentu, kita harus selain prepare sepeda, kita juga prepare badan kita. Nomor 6, ini yang krusial, bagiku krusial, tapi mungkin orang-orang nggak ngerti, adalah aparel dan helm yang nyaman. Gini teman-teman, kalau kita nanjak, itu tuh kan kita pelan, speednya bakalan pelan, dan angin yang kena ke badan atau hembusan angin tuh bakalan lebih pelan ya. Beda kalau datar, kita speed 30, speed 40 tuh angin rasanya itu kan banyak. Nah kalau nanjak, apalagi kalau kita di hutan gitu, kanan kirinya tertutup pohon atau tebing, nah itu tuh kayak ngap gitu teman-teman. Jadi pilihlah jersey atau kaos yang kalian rasa tuh enak, yang lebih cepat menyerap keringat. Jadi ketika kita kena angin dikit atau kena matahari, dia lebih gampang kering. Bib juga ya, dan yang terutama adalah helm. Nggak lucu kamu ikut Bromocom tapi kamu pakai helm yang aero kayak model khas Utopia, kayak model Sweet Protection yang Falconer. Itu ya bisa-bisa aja, tapi percayalah, yang pertama bobotnya lebih berat, yang kedua dan yang paling penting adalah ventilasinya tuh nggak ada teman-teman. Aduh rasanya ngap banget lah. Kayak aku nih ya, kalau aku pakai
kalau aku lagi event-event yang misalnya muterin Bali, muterin Lombok, atau apa namanya tour de tuh nggak pernah pakai helm aeroku. Aku ada helm Met Manta tuh nggak pernah pakai. Aku pakainya ya antara Met Renta atau Ekoi Gara yang memang buat all round, yang dia tuh banyak ventilasinya teman-teman. Nah, makin ringan suatu helm dan makin banyak ventilasinya, dia bakalan lebih enak, lebih silir, lebih nggak gampang ngap. Cuman perhatikan juga brand atau sistem keamanan pada helm yang kalian pakai, karena tetap safety itu yang utama dan yang pertama teman-teman. Yang ketujuh adalah pelajari rutenya dan lihat kondisi sekitarmu. Nah, ini terjadi kasus di aku nih teman-teman. Kalau semisal kita nanjak panjang, kita kan tahu nih segmennya sepanjang apa, kondisinya seperti apa. Kalau kalian nggak bisa baca map, tanyalah pada temanmu. Usahakan tanya teman yang nggak suka ngeprank ya, karena orang sepeda itu kadang tuh suka ngeprank. Misalnya nih, panjangnya 5 kilo, nanjak 400 meter. Dari awal seperti tadi rumus nomor 2 atau 3, kita naik tuh setitahnya, jangan langsung hajar. Makin panjang tanjakan kita makin slow. Kalau aku biasanya asal naik aja dengan power seadanya, jangan sampai effortnya tuh kayak 100%. Kalau kalian pas nanjak, lihat kondisi sekitarmu, jalannya selebar apakah, seramai apakah. Kalau memang sepi dan memungkinkan, sesekali zigzag nggak apa-apa. Zigzag, ambil sudut paling kiri, ambil sudut paling kanan, putar-putar gitu terus. Dengan notabene ini jalur yang steril atau kosong ya, itu bakal lebih memudahkan, apalagi kalau gradiennya di atas 15%. Zigzag tuh wah enak banget teman-teman, daripada kita sekedar lurus gitu ya. Yang 8 dan mungkin ini yang terakhir adalah jaga emosimu. Ini yang paling krusial. Kita latihan zona 3, zona 2, heart rate dan FTP, tapi kalau pas race atau kalau pas event kepancing sama teman, nah itu ambiar, percuma, semuanya bakalan percuma. Karena kalau apa namanya, kalau kita kepancing, gampang kepancing. Kalau nanjak itu beda kayak flat, kita tinggal gandol, yang depan itu dia bakal lebih effort, kita gandol tuh lebih enak. Nah itu bener, kalau flat kita sebisa mungkin nempel. Tapi kalau nanjak, apalagi kalau udah di atas 5%, nempel tuh udah nyaris percuma teman-teman. Bener deh, bener percuma. Mendingan kalian naik setitahmu sendiri, sesuai speedmu sendiri, sesuai zona 3mu sendiri. Karena kalau kita bandingin, misalnya nih ya, aku ikut satu kategori sama Mas Aiman Cahyadi. Tiba-tiba ada tanjakan panjang yang modelnya kom gitu. Mas Aiman jebret, mungkin aku bisa ngikutin setengah kilo pertama, aku bisa ngikutin. Tapi zona 5ku itu zona 3-nya Mas Aiman, setengah kilo atau mentok-mentoknya 1 kilo. Setelah itu Mas Aiman masih bisa bablas, aku kaing-kaing telentang di jalan atau kram. Nah kan percuma, malah akhirnya lebih makan waktu ketika aku kram atau aku nggak kuat ngap, harus dapat pertolongan dulu, harus berhenti dulu, baru jalan lagi. Nah itu kan wasting banget kan. Oke teman-teman, jadi itu adalah tips-tips yang aku lakuin, yang selama ini aku pakai dalam menghadapi tanjakan apapun. Jadi bukan karena aku kuat atau apa, yang penting adalah strategi dan tahu teori-teorinya lalu dipraktekin teman-teman. Sepeda aero itu bisa buat nanjak, sepeda aero apapun itu, yang penting poin-poin tadi kalian lakuin dengan benar. Oke, yang mungkin sekian untuk kali ini. Kalau ada tambahan, saran, dan komentar langsung aja tulis di kolom komentar, jangan sungkan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misal kalian suka sama tutorial-tutorial semacam ini, aku bakal bikin lebih sering. Bye bye.